Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita akan ibadah IHMPT untuk tanggal 3 April 2022. Sebelum memulai ibadah, kakak mengajak adik-adik untuk mempersiapkan terlebih dahulu bacaan kita. Mazmur berbalasan kita terambil dari Mazmur pasal 65 ayat 1-5 dan pembacaan kita terambil dari Habakuk pasal 2 ayat 1-5. Mari adik-adik kita bersaat teduh terlebih dahulu. Baik adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menghadap Tuhan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 3 bait 1. Baik adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan Engkau telah mengumpulkan kami untuk beribadah di AMPT ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah. Tuhan, berkatilah ibadah di AMPT ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan berkati kami agar bisa mengerti akan firman yang akan kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan bermazmur berbalasan yang terambil dari Mazmur pasal 65 ayat 1-5. Kakak akan membacakannya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Baik adik-adik, mari kita menyambut firman Tuhan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 364 bait pertama dan yang keempat. Jiwa
kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Baik adik-adik, pembacaan firman kita terambil dari Habakuk pasal 2 ayat 1-5. Kakak akan membacakannya. Habakuk pasal 2 ayat 1-5 yang menyatakan, Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Baik adik-adik, kita akan pisah kelas. Untuk kelas Eka akan bersama Kak Tasya, dan untuk kelas Dwi akan bersama Kak Charles. Shalom, selamat hari Minggu kepada semua adik-adik layan yang ada di rumah. Tentu di kesempatan pagi hari ini kita sangat-sangat bersyukur sebab oleh karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan, kita kembali dipertemukan bersama-sama di dalam ruang YouTube seperti ini ya. Kakak berharap ya, seperti biasa ya, kakak selalu berharap bahwa walaupun model ibadah kita harus seperti ini, tetapi kakak berharap bahwa kita tetap memiliki sikap antusias, semangat untuk terus membangun iman dan percaya kita kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata bahwa iman itu timbul oleh karena pendengaran, dan pendengaran karena kitab suci. Baik adik-adik layan yang kekasih, di kesempatan pagi hari ini kita baru saja telah membaca ya satu bagian firman Tuhan. Secara khusus itu diambil dari Perjanjian Lama, dari kitab Habakuk pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Memang adik-adik kita jarang untuk membaca kitab ini, dan kesempatan pagi hari ini kita mau belajar apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kita sebagai teruna-teruni gereja, secara khusus dalam konteks bergereja GPIB Maranatha di Denpasar, Bali. Adik-adik layan yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kelompok Nabi Habakuk ini digolongkan atau dikelompokkan menjadi bagian dalam nabi-nabi kecil. Kenapa ada yang disebut, atau apa alasannya? Apa alasannya ada yang disebut sebagai nabi besar, kemudian ada yang disebut sebagai nabi-nabi kecil? Apakah karena ukuran tubuh fisik mereka yang kecil? Apakah pelayanan mereka yang kecil, atau kira-kira apa alasannya? Nah,
Di dalam di dalam pembelajaran kita dapat memahami bahwa ada dua ukuran penting yang kemudian dijadikan sebagai patokan untuk menentukan apakah nabi ini termasuk dalam kelompok nabi kecil atau nabi ini tergolong atau terkelompok dalam kitab nabi besar. Ada dua ukuran. Ukuran yang pertama adalah dilihat dari lamanya masa pelayanan seorang nabi. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5, bahkan ada yang 10 tahun lebih. Itu ukuran yang pertama, lamanya mereka melayani tahun dalam pelayanan mereka. Ukuran yang kedua yang dipakai, yang dapat kita lihat secara langsung adalah jumlah kitab yang ditulis oleh masing-masing nabi. Misalkan saja seperti Nabi Habakuk ini hanya beberapa pasal. Kalau kita bandingkan dengan kitab Nabi Daniel, itu lumayan banyak. Kita bandingkan lagi dengan Yesaya, Yehezkiel, ini mereka tergolong dalam kitab nabi-nabi besar. Ya. Jadi jelas ya, dalam kesempatan hari ini Nabi Habakuk ini tergolong dalam kitab nabi-nabi kecil, tetapi bukan karena tubuhnya yang kecil, bukan karena pelayanannya kecil, tetapi diukur dari dua patokan atau fondasi tadi. Pertama adalah lamanya, dan yang kedua adalah jumlah pasal yang dia catat atau yang dia tulis. Nah, Nabi Habakuk ini melayani di akhir zaman pemerintahan Yoyakim, ya. Dia kemudian bernubuat untuk kerajaan Kasdim atau kerajaan Babel yang dikala itu ya mereka sedang gencar-gencarnya menekan Yehuda karena Israel sudah terbagi menjadi dua kerajaan, utara dan selatan, ya. Ada Yehuda dan juga Yerusalem. Nah, kemudian yang kedua, dia berbuat, yang pertama adalah dia berbuat kepada kerajaan Babel, dan yang kedua adalah dia juga berbuat kepada Yehuda yang tidak taat, tidak setia kepada Allah. Nah, alamat nubuat tadi sudah jelas. Yang pertama adalah kepada bangsa Babel yang dengan congkak atau dengan sombong, ya, congkak atau sombong, kemudian angkuh karena mereka menindas umat Allah. Tetapi yang kedua itu karena ya tentang Yehuda yang tidak setia kepada Allah. Mereka kemudian menyembah Allah-Allah lain, atau dengan kata lain menggantikan Allah-Allah buatan tangan manusia yang seperti pernah kakak sampaikan bahwa punya tangan tetapi tidak dapat bekerja, punya kaki tetapi tidak dapat berjalan, punya mata tetapi tidak dapat melihat. Nah, hal ini ya, kesalahan-kesalahan ini yang kemudian menyebabkan Yehuda harus berada di tangan bangsa Babel karena ketidaksetiaan mereka kepada Allah, sehingga Allah menghukum mereka lewat bangsa lain, ya. Nah, di dalam kesempatan pagi hari ini dalam bagian bacaan kita, kalau kita perhatikan dengan saksama, adik-adik layan yang kekasih, di situ Habakuk itu diibaratkan sama seperti dia hendak naik ke sebuah tempat yang tinggi. Ke sebuah tempat yang tinggi tujuannya adalah untuk menanti jawaban dari Tuhan. Nah, Allah meminta kepada Habakuk agar semua penglihatan yang sudah dia saksikan dengan mata kepalanya itu ditulis. Mengapa demikian? Tujuannya adalah agar umat Tuhan, umat Yehuda memperhatikan apa yang menjadi ketetapan, apa yang menjadi peraturan, apa yang menjadi hukum Tuhan yang harus dilakukan oleh semua orang Yehuda.
Di dalam bagian bacaan firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini, khususnya di ayat yang ketiga itu adalah merupakan sebuah berita penghiburan, sebuah berita keselamatan yang disampaikan oleh Allah lewat Nabi Habakuk bahwa penindasan, ya, bahwa uh, penghambaan mereka yang dilakukan oleh bangsa Kasdim atau bangsa Babel akan berakhir. Tetapi Tuhan tidak memberitahukan dengan pasti kapan waktunya. Tuhan tidak memberikan kapan waktunya dia akan memberikan keselamatan itu atau memberikan pembebasan itu. Tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa keselamatan, pembebasan, kelepasan dari bangsa Babel akan segera terjadi. Catatannya adalah bahwa mereka yang rendah hati, ya, mereka yang taat dan setia akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi mereka yang buta, mereka yang sombong, mereka yang angkuh akan binasa. Dalam kata yang lain artinya bahwa mereka tidak akan diberkati oleh Tuhan. Adik-adik klien yang kekasih, kalau kita bawa di dalam kehidupan kita setiap hari atau dalam kehidupan kenyataan kita sekarang ini, kadang-kadang ya, atau terkadang kita berada pada situasi yang sama sebagaimana yang dialami oleh bangsa Yehuda. Mereka berada dalam penghambaan yang cukup lama tanpa ada kepastian yang jelas kapan akan berakhirnya masa penghambaan itu. Kadang-kadang kita juga berada pada situasi yang sedemikian rupa, berada dalam ketidakpastian yang jelas. Apa jadinya kehidupan saya kelak? Apa jadinya kehidupan kita kelak? Dalam kondisi dan situasi sekarang ini, kira-kira saya bisa naik kelas atau tidak? Tidak pernah ketemu guru, kita hanya belajar secara daring seperti ini. Ya, kira-kira saya bisa naik kelas atau tidak? Kira-kira saya bisa lulus dari SMP, dari SMA atau tidak? Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga kadang-kadang jarang ya, kita juga kadang-kadang ya tidak tahu bagaimana masa depan kita kelak. Tetapi ada satu penghiburan yang pasti yang diberikan oleh Tuhan. Di dalam firman Tuhan yang berkata bahwa aku tidak merancangkan kepada engkau ya, rancangan-rancangan kejahatan, tetapi aku merancangkan kepadamu rancangan yang penuh damai sejahtera. Setiap proses-proses yang kita alami itu menjadi bagian penting yang dipakai oleh Tuhan untuk ya membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Pertanyaan sekarang adalah apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sebagai teruna, sebagai teruni GPIB, Maranatha dan Pastar dalam konteks kehidupan kita sebagai remaja asli. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, melalui kebenaran firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini kita diajar untuk taat pada firman-Nya agar kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Salah satu ilustrasi sederhana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para pengikutnya, para murid-muridnya, dia katakan demikian, bahwa orang yang mendengar kemudian melakukan kebenaran firman Tuhan itu diibaratkan sama seperti orang yang sedang membangun rumahnya di atas batu karang yang kokoh, sedang membangun rumahnya di atas batu karang yang kuat, batu karang yang kokoh, yang kuat ya. Ketika datang badai, ketika datang banjir, ketika datang angin topan, rumah yang dibangun di atas karang tersebut tetap berdiri kokoh, tetap kuat, tetap dalam keadaan sebagaimana mestinya. Tetapi
Bagi mereka yang mendengarkan firman Tuhan, kemudian tidak melakukan firman itu dalam kehidupan setiap hari, maka mereka diibaratkan sama seperti orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Ketika datang banjir, ketika datang badai, maka rubuhlah rumah tersebut, rusak, hancur, berantakan rumah tersebut. Firman Tuhan menegaskan kepada kita, adik-adik sekalian, bahwa tak kala kita melakukan kebenaran firman Tuhan dengan setia dalam kehidupan kita, kita merenungkan firman itu siang dan malam. Tidak hanya sekedar merenungkan, tetapi dalam pengertian yang lebih utuh adalah melakukan kebenaran firman itu dalam kehidupan kita setiap hari. Maka janjinya adalah bahwa kita akan bersama-sama dengan Allah di dalam sepanjang perjalanan usia hidup kita. Atau kita akan bersama-sama dengan Allah di dalam masa hidup yang kekal. Hal yang kedua yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita lakukan adalah percayalah selalu pada Allah, bahwa apa yang dilakukan untuk kehidupan kita itu senantiasa baik adanya. Di dalam percaya itu ada dua unsur penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Unsur yang pertama adalah percaya kepada Allah. Ya. Di dalam percaya, kakak ulangi, ada dua unsur penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah percaya kepada Allah. Dan yang kedua, setelah percaya adalah mempercayakan kehidupan kita untuk dipimpin. Mempercayakan kehidupan kita untuk dibina, mempercayakan kehidupan kita untuk dibentuk dengan cara, dengan kehendak yang ditetapkan oleh Tuhan bagi kita masing-masing pribadi. Percaya yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita adalah percaya yang tidak bersifat pasif. Tidak bersifat pasif itu artinya maksudnya apa? Hidup tanpa harapan, cepat menyerah, tidak mau berdoa, tidak mau berusaha, tidak mau belajar. Ini adalah iman yang bersifat pasif. Biarkan Tuhan saja yang kemudian berkarya. Tanpa belajar, apakah seseorang bisa kemudian menjadi lebih pintar? Kan tidak demikian. Percaya yang dimaksudkan oleh Alkitab kepada kita adalah percaya yang bersifat aktif. Percaya yang semakin giat, aktif untuk berserah, untuk memohon kepada Allah. Untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Ibadah, doa, belajar, usaha untuk mencapai tujuan dan cita-cita kehidupan kita. Sebagaimana apa yang ditetapkan oleh Allah, bahwa Allah merancang kepada kita hal-hal yang baik di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Bagaimana jika apa yang kita doakan, apa yang kita pergumulkan belum dijawab oleh Tuhan? Misalnya saja, kita doa untuk masuk SMA 1, SMA favorit ya. Kakak nggak tahu SMA favorit di Denpasar, SMA saja. Misalkan SMA 1, SMA 2, tetapi ujung-ujungnya kita harus masuk ke misalkan SMA PGRI, yang mungkin dikatakan mungkin SMA yang tidak favorit. Demikian juga dengan SMP. Mungkin kita berdoa untuk masuk ke SMP yang favorit, tetapi dalam proses perjalanan kita tidak masuk ke SMP yang favorit. Ya jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Tuhan mungkin menempatkan Anda di SMA yang tidak favorit, di SMP yang tidak favorit, menurut pengertian kita, menurut apa yang berkembang di masyarakat. Tuhan menempatkan kita di situ dengan tujuan, dengan maksud yang mulia. Memakai kehidupan kita menjadi alat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal terakhir yang kakak ingin ingatkan bagi adik-adik adalah bahwa mari biarkan hidup kita dapat menjadi garam
dan terang dunia, sebagaimana apa yang dikehendaki oleh Tuhan, baik dalam sikap, dalam kata, dalam perbuatan kita, baik di rumah, di sekolah, di tengah-tengah masyarakat, atau dimanapun kita berada, tak kala Tuhan memanggil kita untuk berada di tempat tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kiranya apa yang kakak sampaikan hari ini boleh menjadi berkat untuk kita sekalian. Amin. Baik adik-adik, mari kita merespon firman Tuhan dari Kidung Jemaat 427 bait pertama. Baik adik-adik, kita masih dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Tasya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami semua. Kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan melalui ibadah persekutuan Truna secara online ini. Kami percaya jarak bukanlah menjadi halangan bagi kami. Kami mau percaya bahwa iman dan pengharapan yang Tuhan tanamkan dalam kehidupan kami, itulah yang menjadi dasar kerinduan kami untuk terus bersekutu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau berdoa untuk adik-adik kami dalam setiap kegiatan mereka, dalam proses belajar mengajar yang mereka tempuh, baik mungkin yang beberapa sudah melaksanakan pembelajaran secara offline dan ada juga yang masih online. Tuhan berkati, berikan adik-adik kami semua kekuatan, kesehatan, kemampuan, serta semangat Tuhan untuk meraih cita-cita, impian, dan pengharapan mereka di masa depan nanti. Berkatilah juga kehidupan mereka di lingkungan sosialnya Tuhan. Jauhkan adik-adik kami dari pertemanan yang tidak sehat, yang tidak baik. Jauhkan adik-adik kami juga dari orang-orang yang berniat jahat Tuhan. Tuhan berikan perlindungan-Mu, keselamatan, kekuatan, kesehatan. Jauhkan dari malapetaka adik-adik kami ini. Mereka boleh tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, dengar-dengaran akan Tuhan, dan boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Biarkan mereka juga boleh menjadi anak yang dengar-dengaran dengan orang tua, terlebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Biarlah mereka juga bisa memakai talenta yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan dalam pelayanan apapun yang boleh mereka ikuti di gereja. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa juga untuk segala program kerja di persekutuan Truna ini Tuhan. Biarlah kami, kakak-kakak layan dan juga adik layan boleh bersama-sama membangun program-program yang tujuannya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga mau berdoa untuk orang tua dari adik-adik kami.
Tuhan Yesus, Engkau tahu bagaimana kondisi negara saat ini. Ada beberapa bahan-bahan pokok serta kebutuhan-kebutuhan yang harganya satu persatu mulai naik. Ada juga berbagai pertimbangan-pertimbangan kebijakan yang mungkin menjadi pertimbangan bagi kami semua. Tuhan berkati orang tua dari adik-adik kami ini. Berikanlah sukacita, berkat Tuhan, dan semangat agar terus menerus boleh Tuhan berikan rezeki yang melimpah melalui pekerjaannya. Baik ada yang bekerja di perusahaan, bekerja secara mandiri, ataupun memiliki usaha. Biar Tuhan berikan kesehatan agar boleh juga melihat dan mendampingi adik-adik kami tumbuh menjadi pribadi yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami di luar sana yang mungkin belum seberuntung kami. Mohon ampun Tuhan ketika kami seringkali mungkin merasa kurang bersyukur. Kami merasa kehidupan kami tidak cukup. Kami kurang melihat saudara-saudara kami yang kurang beruntung. Inilah doa yang jauh dari kata sempurna ini Tuhan yang kami alaskan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Baik adik-adik, mari kita memberikan persembahan sambil bernyanyi dari Gita Bakti 79 bait 1. Baik adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami telah memberikan sedikit berkat yang kami punya Tuhan. Berkatilah persembahan ini agar berguna bagi sesama kami yang membutuhkan dan bagi pembangunan gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik tetap berdiri, mari kita masuk ke dalam pengutusan. Kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 116 bait yang pertama. Adik-adik layan sekalian, kita bersyukur untuk
penyertaan Tuhan dalam ibadah di kesempatan Minggu pagi hari ini, dan kita telah mengakhiri akan rangkaian ibadah kita, dan marilah kita mohon berkat Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur, terima kasih sebab sesungguhnya bahwasanya Engkau sangat baik untuk hidup kami. Terima kasih karena Tuhan boleh menyertai dalam proses ibadah kami di kesempatan Minggu pagi hari ini. Berdoa untuk setiap adik-adik layan yang harus mengikuti ibadah secara online dari rumah. Tuhan Engkau berkati. Iman mereka Tuhan boleh tumbuhkan hari demi hari, sehingga biarlah dalam hidup mereka nama Tuhan dipuji, diagungkan selama-lamanya. Bapa di surga, sebentar kami akan kembali di dalam tugas dan panggilan kami, baik sebagai orang tua, baik sebagai anak-anak, sebagai pelajar, ataupun sebagai anggota masyarakat. Kiranya kehadiran kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu turun atas kehidupan kami. Berkat yang terbaik dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dari Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati hidup kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom untuk kita sekalian. Baik adik-adik, ibadah di HMPT pada tanggal 3 April 2022 telah selesai. Kita masuk dalam warta PT Teruna. Untuk ibadah tanggal 10 April 2022, yaitu minggu depan, akan melalui Zoom. Baik adik-adik, sekian warta PT. Tuhan Yesus memberkati.